Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Gara-gara kebijakan soal tarif resiprokal yang dibuatnya sendiri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kehilangan harta 500 juta US dollar atau sekitar 8,2 triliun rupiah dari 4,7 miliar US dollar menjadi 4,2 miliar US dollar. Kerugian terbesar Trump berasal dari asetnya yang paling berharga, Trump Media and Technology Group, yang turun 8% selama 3 hari berturut-turut. Apa yang ditanam hari ini, maka akan dituai kemudian hari. Itulah hukum karma. Mungkin ini seperti yang sedang dialami Donald Trump. Gara-gara kebijakan soal tarif resiprokal yang dibuatnya sendiri, Presiden Amerika Serikat itu kehilangan harta 500 juta US dollar atau sekitar 8,2 triliun rupiah. Dari 4,7 miliar US dollar menjadi 4,2 miliar US dollar. Saham-saham dan aset pribadi miliknya berantakan akibat gejolak pasar. Kerugian terbesar Trump berasal dari asetnya yang paling berharga, Trump Media and Technology Group, yang turun 8% selama 3 hari berturut-turut. Harga sahamnya harga terendah sejak Oktober tahun lalu. Nilai saham yang awalnya 2,2 miliar US dollar sekarang berada di 2 miliar US dollar. Selain itu, kepemilikan real estate komersial Trump juga turun sekitar 90 juta US dollar. Saham Vornado Realty Trust, perusahaannya bermitra dengan Trump di 2 gedungnya yang paling berharga, 1290 Avenue of the Americas di New York dan 555 California Street di San Francisco, turun 14% sejak pengumuman Trump. Harga saham perusahaan real estate besar lainnya di New York City, SL Green, turun 15%. Portofolio Trump termasuk properti Vornado, Trump Tower, dan Forty Wall Street kini diperkirakan bernilai 570 juta US dollar, turun dari 660 juta US dollar pekan lalu. Properti golf juga kehilangan nilainya. Banyak perlengkapan golf mulai dari bola, tongkat, dan kaos di toko-toko yang berasal dari luar negeri. Namun, ancaman sebenarnya bagi portofolio Trump adalah kemungkinan pengetatan ikat pinggang dari anggota-anggota klub golf. Para anggota klub golf itu dinilai bakal mengurangi spending atau bahkan tak melanjutkan keanggotaan. Selain itu, saham bisnis rekreasi yang bernilai mahal seperti Vail Resort dan Soho House sudah turun lebih dari 15%. Top Golf Callaway Brands yang memproduksi tongkat golf dan mengelola tempat golf juga turun 15%. Penurunan serupa di lapangan golf Trump akan memangkas 70 juta US dollar lagi dari kekayaan bersihnya. Aset perhotelan juga sama. Aset terbesar Trump adalah Trump National Doral, resort dengan 643 kamar di Miami, tempat live golf yang terhubung dengan Saudi. Selain Doral, Trump juga punya ratusan unit hotel, kondominium di menara-menara di Chicago dan Las Vegas. Jika nilai kepemilikan Trump turun, katakanlah 16%, ia akan kehilangan 65 juta US dollar lagi. Bisnis lisensi dan manajemennya yang jauh lebih kecil kemungkinan akan kehilangan 15 juta US dollar. Real estate perumahan juga menurun drastis, dengan saham yang diperdagangkan secara publik turun rata-rata 13%. Trump memiliki lusinan unit di dalam gedung yang ia bangun bertahun-tahun lalu. Pangkas portofolio itu
dan kekayaan bersihnya turun sekitar 20 juta US dollar lagi. Meski begitu, juru bicara Gedung Putih Tyler Rogers mengatakan presiden tetap fokus pada negara, bukan bisnisnya. Ia mengatakan aset dan bisnis Trump sudah diurus oleh keluarganya. Sialnya, bukan cuma Trump yang kena imbas. Konglomerat-konglomerat yang menjadi donaturnya juga ikut kehilangan harta. Sejumlah donatur tersebut merupakan bos-bos dari perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat, seperti CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook, CEO Google Sundar Pichai, CEO Tesla Elon Musk, dan pendiri Amazon Jeff Bezos. Berdasarkan laporan CNN Business, Elon Musk mengalami kerugian yang cukup besar. Dari data Bloomberg Billionaires Index, harta kekayaan Elon Musk anjlok 143 miliar US dollar atau setara 2.408 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.805 rupiah per dolar Amerika Serikat sejak awal tahun 2025. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan tajam saham Tesla sebesar 28% dan kapitalisasi pasarnya turun 376,6 miliar US dollar atau 6.343 triliun rupiah sejak awal tahun ini pada penutupan pasar pada 9 April. Kemudian kekayaan bersih bos Meta, Zuckerberg, juga turun sebesar 26,5 miliar US dollar atau 446 triliun rupiah sejak awal tahun 2025. Harga saham Meta telah merosot hampir 2,25% tahun ini, menurunkan valuasi perusahaan sebesar 35,8 miliar US dollar. Lalu, harta kekayaan bos Amazon, Bezos, juga mengalami penurunan sebesar 47,2 miliar US dollar atau setara 7,9 triliun rupiah sejak awal tahun ini. Saham Amazon juga turun 13% year to date, sehingga total valuasi perusahaan turun sebesar 316,8 miliar US dollar atau 5.336 triliun rupiah sejak awal tahun ini. CEO Google, Sundar Pichai, bergabung dengan parade para CEO yang mengunjungi Mar-a-Lago beberapa minggu setelah pemilu. Google mendonasikan 1 juta US dollar untuk dana pengukuhan Trump dan menyiarkan acara tersebut secara langsung di YouTube. Harga saham Google kini sudah anjlok 16,2% dan valuasinya turun 386,7 miliar US dollar atau setara 6.513 triliun rupiah sejak awal tahun ini. Kemudian, Tim Cook dari Apple secara pribadi turut menyumbangkan 1 juta US dollar atau setara 16,8 miliar rupiah kepada Komite Pelantikan Trump. Ia juga bertemu dengan Trump di Mar-a-Lago setelah pemilu untuk membahas tarif dan peraturan teknologi Eropa. Saat ini, Trump sudah menunda kebijakan tarif itu selama 90 hari ke semua negara kecuali Cina. Mereka saling memberikan balasan tarif satu sama lain. Trump meminta pemerintah Cina menyelesaikan masalah perang tarif impor dengan negosiasi. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, beberapa jam setelah Cina menaikkan tarif impor barang dari Amerika Serikat menjadi 125% dari sebelumnya 84%. Menurut Caroline, Trump akan membuka diri jika Cina ingin bernegosiasi. Ia menilai jika Cina terus melawan, hal itu justru tidak akan baik bagi negeri tirai bambu tersebut.
Langkah Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor Cina hingga 145% memicu gelombang kepanikan di kalangan pelaku e-commerce Amerika Serikat. Para penjual asal Cina yang selama ini mengandalkan platform seperti Amazon mulai menaikkan harga dan berencana hengkang dari pasar Amerika Serikat. Pemerintah Cina meminta Amerika Serikat untuk sepenuhnya memedalkan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 145% yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Trump sebelumnya menetapkan pengecualian tarif untuk ponsel, laptop, dan barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari Cina. Sebelumnya, kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mengatakan bahwa smartphone, laptop, chip memori, dan produk lainnya dikecualikan dari pungutan tarif Donald Trump. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan bahwa pengecualian tersebut adalah langkah kecil dari Washington. Cina sejauh ini juga sedang mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut. Keputusan ini muncul ketika tarif impor balasan Cina sebesar 125% untuk barang-barang Amerika Serikat mulai berlaku pada hari Sabtu kemarin. Pengecualian ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Nvidia dan Dell, serta Apple yang membuat iPhone dan produk-produk premium lainnya di Cina. Namun, sebagian besar barang-barang Cina masih menghadapi pungutan 145% setelah negara tersebut dikecualikan dari penangguhan tarif selama 90 hari. Sebelumnya, dalam pemberitahuan kepada pengirim barang, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP Amerika Serikat menerbitkan daftar kode tarif yang akan dikecualikan dari bea masuk. Pengecualian tersebut berlaku surut hingga pukul 12:01 EDT pada 5 April. CBP Amerika Serikat mencantumkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang sangat luas untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis. Kode tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar. Pemberitahuan tersebut tidak memberi penjelasan mengenai langkah pemerintah Trump, tetapi pengecualian larut malam tersebut memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi besar Amerika Serikat, termasuk Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya. Pemerintah Cina meminta Amerika Serikat untuk sepenuhnya membatalkan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 145% yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Presiden Cina Xi Jinping mengajak Vietnam mempererat kerjasama industri dan rantai pasok, serta menjajaki kolaborasi di sektor-sektor baru lainnya. Ajakan ini disampaikan di tengah memanasnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat akibat lonjakan tarif impor. Untuk diketahui, saat ini Amerika Serikat menetapkan tarif 145% untuk semua produk dari Cina. Sementara Cina membalas dengan menerapkan tarif 125% untuk produk yang masuk ke negaranya. Rencananya, Xi akan melakukan kunjungan ke Vietnam. Dalam lawatannya tersebut, Xi Jinping mendesak penguatan koordinasi dan kerjasama melalui inisiatif kawasan seperti kerjasama Asia Timur dan kerjasama Lancang Mekong. Xi Jinping mengatakan upaya ini penting untuk menyuntikkan lebih banyak stabilitas dan energi positif ke dalam dunia yang kacau dan saling terhubung di tengah kondisi saat ini.
Xi Jinping juga menyatakan bahwa China menyambut lebih banyak impor berkualitas tinggi dari Vietnam dan mendorong lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi dan membuka usaha di negara Asia Tenggara itu. Kedua negara seharusnya memperluas kerjasama di bidang-bidang baru seperti 5G, kecerdasan buatan, dan pembangunan ramah lingkungan. Langkah pendekatan kerjasama juga dilakukan pihak China dengan mengadakan panggilan video dengan Uni Eropa dan Malaysia yang memegang kursi ketua ASEAN tahun ini, serta Arab Saudi dan Afrika Selatan sebagai bentuk pendekatan terhadap negara-negara Teluk, kelompok G20 dan negara-negara BRICS. Sementara itu, berdasarkan pengakuan seseorang narasumber dan dokumen yang dilihat langsung oleh Reuters, Vietnam akan melakukan upaya menghindari tarif Amerika Serikat dengan menindak barang-barang Cina yang dikirim ke Amerika Serikat melalui wilayahnya dan akan memperketat pengawasan atas ekspor sensitif ke Cina. Presiden China Xi Jinping mengajak Vietnam mempererat kerjasama industri dan rantai pasok, serta menjajaki kolaborasi di sektor-sektor baru lainnya. Ajakan ini disampaikan di tengah memanasnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat akibat lonjakan tarif impor. Krisis baru mengancam Inggris. Ini terkait hancurnya industri baja di negara itu yang menyebabkan warga khawatir akan munculnya kota hantu. Hal ini merujuk bangkrutnya pabrik British Steel di kota Scunthorpe, Lincolnshire. Masa depan pabrik baja itu terancam pada bulan Maret ketika pemiliknya asal Cina, Jingye, mengatakan pabrik merugi 923.000 US dollar atau 15 miliar rupiah per hari dan tidak lagi berkelanjutan secara finansial. Kesepakatan talangan dengan pemerintah Inggris saat ini masih ditolak. Padahal akhir pekan, pemerintah mengamankan undang-undang darurat yang memberinya kendali atas lokasi tersebut untuk menjaga tanur sembur tetap menyala. Solusi jangka panjang belum disetujui. Hal ini membuat 2.700 pekerja pabrik tersebut dalam ketidakpastian. Baja sebenarnya telah mendominasi Lincolnshire sejak abad ke-19. Cerobong asap pabrik menjulang tinggi di atas rumah-rumah bertingkat rendah. Pabrik tersebut juga mendominasi ekonomi lokal, dengan pabrik baja menjadi pendorong utamanya. Ia mengatakan jika pabrik baja itu tutup, hal ini akan menjadi akhir bagi Scunthorpe. Kota bisa menjadi kota hantu. Hal senada juga dikatakan konsultan dan warga lain. Pasalnya, semua orang berafiliasi dengan pabrik British Steel dan penutupan bisa menjadi pukulan telak. Sementara itu, China, negara asal Jingye Group, meminta pemerintah Inggris memperlakukan pemilik British Steel itu dengan adil. Perlakuan yang buruk bisa merusak kepercayaan investor di negara tersebut. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.